Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa studi manajemen dari kelas manajemen A reguler semester 4 tingkat 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Di pertemuan kelima ini, materi perkuliahannya membahas tentang payback periode atau PP dan average rate of return atau ARR. Kita masuk pada analisis kelayakan bisnis. Analisis ini digunakan baik para pembisnis yang baru memulai usahanya atau yang sedang menjalankan usahanya. Analisis ini dalam bentuk rencana, yang artinya usahanya belum ada tapi akan dilaksanakan. Untuk itu kita harus mengadakan analisis terdahulu apakah dapat menguntungkan atau tidak usaha yang akan dijalankan. Mari kita bahas apa itu payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Dalam kata lain, net cash flow, kata Bambang Rianto. Jadi misalnya pemilik modal memiliki dana 30 atau 40 juta dan meminjamkannya kepada si A atau si B. Nanti si A si B itu dipertanyakan mau berapa bulan atau berapa tahun uang itu dikembalikan. Maka si yang orang dipinjamkan itu harus menjawabnya dengan tidak mengarang, yaitu bisa dengan menganalisis terlebih dahulu dan memperkirakan menghitung berapa bulan sih atau berapa tahun mereka dapat mengembalikannya kepada pemilik modal. A. Ada payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Terus B. Ada payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Selain ada payback period, ada juga average rate of return atau ARR, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata sebelum EAT dengan rata-rata investasi. Untuk unjuk kerjanya yang akan diperhatikan dalam video ini ada dua soal, yaitu yang pertama, hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A. jumlah sama setiap tahunnya dan B. jumlahnya berbeda setiap tahun. Untuk soal yang kedua, yaitu hitung rata-rata pengembalian bunga investasi dari mesin A dan mesin B. Ini udah ada kasusnya. Dari kasus ini kita mencoba mencari pengembalian modal mesin A dan mesin B berapa tahun, kemudian ARR mesin A dan mesin B berapa persen. Nih di sini ada soalnya. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus ini dibagi menjadi dua, tergantung pengembalian EAT-nya. Jika pendapatan EAT sama per tahunnya, maka kita memakai SLN, rumus SLN. Jika beda, memakai rumus SYD dengan tingkat bunganya 15%. Untuk itu mari kita coba menjawabnya. Nah, di sini udah tersedia tabel mesin A dan mesin B. Untuk mesin A EAT-nya ini jumlahnya setiap tahun sama. Kalau untuk mesin B itu berbeda. Nah, maka daripada itu, untuk mencari depresiasi dari mesin A, kita memakai rumus SLN. Setelah terisi, kita masukkan nilai-nilai selanjutnya seperti depresiasinya dari rumus SLN-nya. Kita masukkan nilai investnya. Jangan lupa dikunci, lalu harganya tadi kan tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ketik 0, lalu umur ekonomisnya ada 6 tahun. Oke. Setelah kita menemukannya, kita tarik ke bawah. Nah, dan untuk mencari cash flow ini tinggal ditambahkan nilai EAT dan depresiasi. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Nah, untuk bagian rata-rata ini kita ambil dari rumus ya, average. Tinggal di blok lalu klik. Untuk tahunnya ini diambil dari investasi, modal investasinya dibagi rata-rata dari cash flow. Oke, kita atur pokoknya 2 angka di belakang koma. Oke.
Untuk mesin B karena EAT-nya ini berbeda, jadi kita pakai rumus SYD. Rumus SYD. Nah, kita tekan sama dengan SYD. Lalu kita isi dalam kurung modal investasinya, jangan lupa di kunci ya. Lalu harganya tadi 5 juta. Nah, lalu umur ekonomisnya ada 6 tahun ya. Jumlah tahunnya ada 6 tahun. Dan yang terakhir adalah kita masukkan tahun-tahunnya ya, tabel tahunnya. Nah, jangan dikunci ya, karena setiap tahun itu beda nilai depresiasinya. Dan untuk cash flow sama saja, tinggal ditambahkan nilai EAT dan depresiasinya. Kalau sudah, tinggal enter, lalu tarik ke bawah. Kita tinggal masukkan aja cash inflow di tahun ke-1 ada 6 juta ya. Nah, untuk mengetahui jumlah invest belum kembalinya itu dari invest awal dikurangi jumlah cash inflow pada tahun ke-1 dan seterusnya. Nah, ini saya salah mewarnai tabelnya ya, jadi kita ulangi, edit dulu. Nah, untuk cash inflow tahun kedua itu sebesar 13 juta lebih ya. Nah, untuk ini sama aja. Nah, kalau seterusnya itu dari invest belum kembali di tahun pertama dikurangi cash inflow di tahun kedua. Nah, itu bakal menjadi hasil dari invest belum kembali di tahun kedua. Nah, seterusnya sama dengan hal yang cash inflow tahun ketiga. Nah, untuk cash inflow tahun ketiga ini min ya, jadi ada kelebihan bulannya itu dengan cara sama dengan dalam kurung kelebihannya berapa min ya, lalu setelah itu dibagi cash inflow tahun ketiga, tutup kurung, jangan lupa, lalu dikali jumlah bulan 12. Nah, udah diketahui kan. Untuk tahunnya itu diambil dari 36 itu apa? 36 itu jumlah bulan selama 3 tahun dikurangi kelebihan bulan ya, dikurangi kelebihan bulannya dibagi 12. Oh iya, setelah kita menghitung dengan payback periodnya, kita sekarang menghitung dengan cara average rate of return-nya mesin A. Seperti tadi kita masukkan isi semua tabel datanya. Setelah kita selesai mengisi tabelnya, nah jangan lupa ya untuk bedanya sama payback itu, ARR itu pakai total bukan pakai rata-rata, jadi rumusnya berbeda. Pertama kita mencari investasi per umur ekonomisnya ya, kita isi tabel yang pertama. Nah, yang kedua nilainya rata-rata ya dibagi umur ekonomis. Nah, untuk ARR-nya kita cari dari rata-rata EAT dibagi investasi. Untuk itu settingnya ini persen ya, persen. Nah, kita atur dan tetap ya desimal
cukup 2 angka di belakang koma. Nah, sama aja seperti mesin A, mesin B juga begitu. Tinggal kita bagi. Nah, setelah dibagi kita dapat hasilnya. Kita atur-atur, pokoknya harus persen ya. Jangan lupa pakai persen settingannya. Lalu jangan lupa juga belakang koma cukup 2. Setelah kita mengetahui ternyata mesin A lebih besar persen bunganya daripada mesin B. Untuk dengan cara ARR ternyata mesin A lebih besar, mesin A lebih menang. Kalau dari yang tadi itu yang lebih cepat mengembalikan modalnya itu di mesin B. Setelah kita menghitung dan mendapatkan hasilnya, dapat disimpulkan bahwa saat menggunakan playback period, mesin B itu lebih cepat gitu mengembalikan modalnya daripada mesin B. Sementara ketika kita menggunakan average rate of return atau ARR itu mesin A lebih besar bunganya daripada mesin B. Maka hasilnya itu masih imbang 1-1. Untuk itu belum bisa dapat memilih apa kita harus memilih mesin A atau B. Untuk itu hasilnya bisa kita dapatkan di pertemuan selanjutnya dengan rumus-rumus lainnya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.